Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep investasi. Pengertian investasi itu sendiri adalah penanaman modal dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga merupakan penempatan dana atau pertukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain selama periode tertentu yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan atau penghasilan di masa yang akan datang. Pengertian investasi menurut para ahli, yang pertama menurut Martono dan Agus Margito menyatakan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, menurut James C. Van Horn, investasi yaitu kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang. Selanjutnya ada 4 jenis investasi. Yang pertama, kas atau tunai. Yang kedua, pendapatan tetap. Yang ketiga, saham. Dan yang keempat, aset fisik. Adapun dasar keputusan investasi menurut Tandelilin. Yang pertama, return. Alasan utama seseorang melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, risk. Hal yang wajar bagi investor yang mengharapkan return dari investasi yang telah dilakukannya. Tapi ada satu hal yang harus dipertimbangkan, yaitu seberapa besar resiko yang akan ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya, semakin besar resiko, maka semakin besar pula return yang diharapkan. Dan yang ketiga, hubungan antara resiko dan return. Hubungan antara resiko dan return yang diharapkan hubungannya adalah bersifat searah atau linear. Artinya, semakin besar resiko suatu investasi, maka semakin besar pula return atas investasi tersebut. Demikian sebaliknya. Yang terakhir, ada resiko investasi. Yang pertama, resiko kegagalan. Yang kedua, resiko daya beli karena inflasi. Yang ketiga, resiko likuiditas. Yang keempat, resiko tingkat bunga. Dan yang kelima, resiko industri.